Shalom, selamat malam semua kasih kekasih Tuhan, umat-umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita bertemu dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan dan kemurahannya. Saya rindu malam hari ini membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh sama-sama renungkan bagaimana Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kasih-Mu biarlah terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga kebenaran-Mu yang Kau ingin nyatakan bagi kami boleh memerdekakan kami, memberikan kami kekuatan di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini dalam waktu yang singkat ini saya rindu berbagi bahwa Tuhan itu rindu menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Malam hari ini saya mau memberi judul buat perenungan kita, yaitu menemukan yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 dan 14. Ya, saya akan membacakan sedikit hal di sini bicara tentang ke-12 pengintai. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah seringkali mendengarkan kisah ini, dan saya rindu mengulangi untuk kita boleh melihat sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita malam hari ini. Di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-25 sampai yang ke-33, ya saya akan membacakan hal ini sebagai satu cerita firman Tuhan yang memberikan gambaran bagi kita apa yang sedang Tuhan mau nyatakan bagi kita untuk bisa betul-betul kita menemukan yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, kisah firman Tuhan ini menceritakan bagaimana bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka akan sampai kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ya, kita mengetahui bagaimana perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, hal-hal yang mereka hadapi, dan kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang termasuk bangsa yang tegar tengkuk, ya. Bangsa yang mudah bersungut-sungut, mudah memberontak. Dan pada waktu itu ada 12 pengintai. Mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa Israel, ke-12 suku Israel ini. Masing-masing pemimpinnya itu diutus oleh Musa atas perintah Tuhan untuk mengintai negeri Kanaan, ya, negeri perjanjian yang akan diberikan Tuhan, untuk melihat keadaannya. Dan mereka pergi ke sana. 12 pengintai ini saya percaya pada waktu mereka pergi, dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa mereka menemukan apa yang sudah dijanjikan Tuhan.
bahwa tanah itu berlimpah susu dan madu. Ya, bahkan seperti yang kita dengar dari cerita firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa ketika mereka sampai di satu kebun anggur, mereka untuk memetik satu tandan, ya, satu tandan buah anggur itu, mereka harus berdua memikulnya. Bagaimana itu sebuah tandan buah anggur raksasa, ya. Artinya tanah itu begitu subur, begitu luar biasa. Dan saya percaya mereka sangat bersuka cita akan hal itu. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan itu juga ada hal-hal yang memang betul-betul nyata bahwa di tempat itu tidaklah mudah. Ada musuh, ada orang-orang yang tinggal di sana yang mereka adalah orang-orang yang ternyata kuat-kuat. Bahkan juga ada raksasa-raksasa. Sehingga ketika mereka pulang, waktu mereka menceritakan kejadian ini, ada sesuatu yang tadinya itu membuat begitu semangat umat-umat. Saya percaya ketika mereka melihat dan mendengar kabar 12 pengintai pulang, wah, mereka begitu berbunga-bunga, mungkin mereka begitu bersuka cita, mereka janji Tuhan luar biasa pasti. Dan betul, ketika mereka sampai, hal pertama yang mereka sampaikan adalah bahwa janji Tuhan, tanah yang mereka mau datangi, tanah yang akan diberikan Tuhan bagi mereka itu adalah tanah yang betul-betul subur. Ya, dikatakan itu adalah tempat yang penuh susu dan madu. Ya, tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika selesai melaporkan hal yang baik, pengintai-pengintai ini mulai menceritakan bahwa ternyata apa yang mereka lihat itu tidak cukup kepada hal yang baik-baik saja. Tapi ternyata di sana ada sesuatu yang bagi mereka itu mengerikan, menakutkan, di mana di sana ada raksasa-raksasa. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika mereka menyampaikan hal ini, mereka menambahinya dengan menyampaikan kabar-kabar yang busuk, padahal mereka adalah orang-orang pemimpin, ya, yang harusnya punya pemikiran bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang mudah gusar, mudah panik, ya, dan mereka langsung menyampaikan keadaan, bahkan mereka menambah-nambahi, dikatakan mereka menyampaikan kata-kata yang busuk, artinya sesuatu yang ditambahi di dalamnya, yang membuat keadaan itu tambah menakutkan, tambah mengerikan, tambah susah untuk dihadapi. Sehingga yang terjadi pada waktu itu, dikatakan firman Tuhan di dalam Bilangan 14, bangsa Israel langsung memberontak hebat, luar biasa. Mereka begitu marah dan mau melempari Musa dan Harun dan berkata, lebih baik kami mati di Mesir, ngapain kalian bawa kami kemari? Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa ketika keadaan yang menakutkan itu, ketika keadaan yang tidak baik itu muncul, ada dua pribadi yang melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap dahsyat di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Kedua orang itu adalah Kaleb dan Yosua. Haleluya. Di ayat yang kita baca tadi, Kaleb sempat berkata bahwa tempat itu baik. Tapi karena ada 10 pengintai yang lain yang berbicara sesuatu yang jelek, sesuatu yang lebih mereka tekankan itu bukan janji Tuhannya, bukan sesuatu yang baiknya, tetapi yang jeleknya, yang buruknya, yang mereka tekankan, sehingga bangsa Israel menjadi semakin ketakutan dan yang timbul pemberontakan di dalam hati mereka. Saya akan bacakan kepada kita di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6, ya. Di situ dikatakan seperti ini, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi ini terjadi, kalau kita baca ayat di atasnya itu, terjadi ketika bangsa Israel sudah memberontak hebat. Ya, di situ dikatakan bahwa dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dengarkan Bapak Saudara, mereka berani berkata, negeri yang kami intai itu luar biasa baiknya. Selanjutnya dikatakan,
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yosua dan Kaleb, mereka berusaha bukan hanya sekedar untuk menenangkan hati bangsa Israel pada waktu itu. Tapi saya percaya sebelum kejadian itu, mereka juga adalah pengintai-pengintai yang sama yang pergi bersama ke-10 pengintai yang lainnya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sama. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mau mengerti kehendak Tuhan. Mau mencari, menemukan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Firman Tuhan katakan di sini. Mereka menemukan yang baik. Mereka mampu melihat yang baik di tengah-tengah keadaan tidak baik. Mereka mampu berkata bahwa kita akan menelan habis mereka. Jangan kamu memberontak. Tuhan menyertai kita. Yang menyertai mereka sudah pergi, tetapi Tuhan menyertai kita. Hal ini adalah sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. 10 banding 2 orang. Dan yang sedang dihadapi adalah jutaan bangsa Israel. Yang sedang marahnya, sedang kalutnya, yang berusaha memberontak ini. Tetapi kedua orang ini sedang menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan itu tetap dahsyat. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, saya melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa ternyata hal yang dialami oleh Yosua dan Kaleb ini itu adalah hal-hal yang juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita menerima janji Tuhan. Tidak ada janji yang tidak indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada janji yang tidak indah. Yang ada janji yang indah. Kalau janji kamu pasti mati, itu bukan janji. Ya kan? Orang pun ngapain kamu janjikan yang seperti itu. Ya. Itu namanya ancaman. Janji adalah sesuatu yang indah. Ya. Dan kita ketika mendengarkan janji Tuhan, itu menjadi satu penghiburan karena ada firman Tuhan berkata bahwa janjimu yang menguatkan aku. Ya. Di tengah-tengah yang menjadi penghiburan bagiku, di tengah-tengah kesesakan kata pemazmur. Jadi janji Tuhan itu menjadi kekuatan. Tapi ternyata ketika janji Tuhan itu akan digenapi, seringkali tidak semulus yang kita bayangkan. Tidak semudah yang kita harapkan. Ya. Seringkali kita untuk menerima janji Tuhan itu ada proses, ada sesuatu keadaan yang seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan itu lupa akan janjinya, bahkan omong kosong itu. Kenapa kita berkata seperti itu? Karena ketika kita akan maju, yang kita lihat tidak seperti apa yang kita harapkan. Ya, sama seperti ke-10 pengintai itu, mereka menyampaikan, memang betul ada berlimpah susu dan madu, tetapi waktu kami sampai di sana, waduh, di sana yang ada adalah apa? Raksasa-raksasa. Ya, kita tidak tinggal datang, setelah itu tinggal, ya mungkin kalau kita pergi sebuah ladang anggur dan kita mulai memetik dan suka-suka kita makan, tidak ada orang yang marah, itu kan yang dibilang namanya, aduh janjinya indah kali ya kan, sangat indah Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata ketika mereka harus sampai di sana, mereka melihat banyak tantangan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menyatakan bagi kita malam hari ini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Maka itu ada beberapa hal yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Bagaimana kedua pribadi Yosua dan Kaleb ini mampu menyatakan yang baik, mampu melihat yang baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Yang pertama adalah Yosua dan Kaleb mengerti kehendak Tuhan. Di dalam firman Tuhan Efesus
Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seringkali kita terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu ketika kita diperhadapkan dengan persoalan. Tetapi malam hari ini Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa ada contoh Yosua dan Kaleb yang tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu, yang akhirnya menjadi sikap yang bodoh. Sama yang seperti yang dilakukan oleh 10 pengintai. Mereka begitu cepat mengambil kesimpulan, bukan yang baik yang mereka sampaikan. Harusnya sebagai pemimpin, pada waktu itu dikatakan mereka pemimpin-pemimpin, orang-orang yang memberi teladan, orang-orang yang pastinya bijaksana. Pemimpin-pemimpin yang dipilih itu nggak mungkin orang-orang yang istilahnya biasa-biasa saja. Pastinya secara ukuran manusia saja, itu pasti orang-orang yang bijaksana. Tapi pada waktu itu mereka tidak memandang dari segi yang Tuhan mau lihat, yang Tuhan lihat. Mereka memandang secara manusiawi. Dan seringkali kebanyakan sifat manusia kita akan melihat yang tidak baik selalu biasa. Kita akan lebih setuju, kita akan lebih kompromi dengan yang tidak baik. Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Oh, sudah beginilah nasibku, beginilah keadaanku. Memang begini sudah, mau bilang apa lagi? Memang Tuhan tidak mengasihiku. Memang inilah takdir hidupku. Padahal tidak seperti itu yang sebenarnya Tuhan mau. Tuhan mau, firman Tuhan katakan tadi bahwa berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, tapi usahakanlah dirimu mengerti kehendak Tuhan. Yosua dan Kaleb berusaha menemukan kehendak Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik itu. Dan mereka menemukannya. Haleluya. Mereka mampu berkata bahwa Tuhan menyertai kita. Yang menyertai mereka sudah pergi. Maka kita akan menelan habis. Ada optimis. Ada satu kepastian pengharapan yang kuat di dalam hati mereka. Karena apa? Mereka menemukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang pertama yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb adalah Tuhan tidak pernah tidak menggenapi janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Haleluya. Kita lihat di dalam 2 Petrus, di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu lupa janjinya. Kadang-kadang kita menyamakan Tuhan dengan manusia. Manusia kebanyakan manusia itu akan mengingkari janji. Ketika dia menyampaikan janjinya dalam keadaan semangat, dalam dorongan manusia yang begitu luar biasa. Tapi ternyata pada waktu itu, ketika waktunya menepati janji, lupa. Atau mungkin, pengorbanannya lebih besar. Sehingga akhirnya apa? Pura-pura melupakan janjinya. Tapi Tuhan tidak. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia akan menggenapi janjinya. Tapi yang harus kita pegang teguh, apa yang seperti dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Bagaimana mereka mengerti kehendak Tuhan, bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan pasti digenapi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, ditaruhkan dalam hatimu satu janji dari Tuhan, pegang teguh itu. Pada waktunya nanti Tuhan akan menggenapinya. Seringkali kita menunggu, kenapa kok sepertinya lama sekali tidak ada penggenapan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan jelas berkata tadi, bagi manusia itu suatu kelalaian. Tapi ternyata Tuhan itu punya rencana dan maksud yang terbaik bagi setiap. Seandainya juga pada waktu itu bangsa Israel betul-betul menanamkan dalam hati mereka bahwa Tuhan yang kita sembah ini, yang sepanjang perjalanan kita ada di padang gurun menyertai kita, waktu kita
butuh makanan, Tuhan berikan mana dari sorga. Pingin makan daging, diberikan burung puyuh. Mereka pingin minum air, dibelahkan gunung batu. Banyak hal yang luar biasa yang mereka alami. Tapi ternyata mereka melupakan hal-hal tersebut. Itu dimulai dengan apa tadi? Mereka tidak mau menemukan kehendak Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa di dalam Mazmur itu dikatakan Musa mengerti jalan-jalan Tuhan. Bangsa Israel perbuatan-perbuatannya. Musa mengejar jalan-jalan Tuhan. Bangsa Israel hanya perbuatan-perbuatan Tuhan. Ketika mereka memperoleh mujizat, wah haleluya. Tapi ketika mereka hadapi masalah lagi, mereka bersungut-sungut memberontak. Dan akibatnya apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, kejadian di dalam bilangan ini adalah sesuatu pemberontakan yang sangat besar, yang menyebabkan sebagian besar, ya bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan berkata di situ bahwa semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ya itu dihabiskan oleh Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb, ya, angkatan mereka saja, hanya Yosua dan Kaleb di antara angkatan mereka yang lolos bisa menikmati janji Tuhan di tanah Kanaan. Sesuatu yang istilahnya Bapak Ibu Saudara itu hal yang menjadi sia-sia ketika mereka memberontak. Ya. Tapi Yosua dan Kaleb ketika mereka mengerti kehendak Tuhan, yaitu bahwa janji Tuhan pasti digenapi, mereka penuh dengan optimis. Haleluya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dari semua keadaan itu di dalam firman Tuhan Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang pertama saya akan bacakan bagi kita. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak keadaan-keadaan yang seringkali berusaha membuat kita goyah. Ya bukan hanya apa yang kita lihat. Seringkali ketika kita melihat sesuatu yang sulit, iman kita itu masih tetap teguh. Kita seringkali mengingat, Tuhan pasti akan menolongku. Tuhan pasti akan menjaga. Tuhan pasti menyertaiku. Tapi seringkali bahasa-bahasa yang kita dengar sama seperti yang dialami bangsa Israel. Ada perkataan-perkataan busuk yang keluar dari pemimpin-pemimpin itu, pengintai-pengintai itu, melemahkan iman mereka, membuat mereka menjadi tawar hati. Akhirnya terjadi pemberontakan yang membuat mereka binasa. Sebagian besar dari mereka itu menjadi binasa. Hanya orang-orang yang lahir di padang gurun saja yang dapat sampai kepada tanah Kanaan. Tapi mereka yang memberontak itu menjadi binasa. Karena apa? Ternyata salah satu adalah ketika mereka tidak teliti mendengar. Maka itu mari, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan hanya sekedar pendengaran dari setiap gosip-gosip yang kita dengar. Waktu-waktu ini seringkali banyak hoax-hoax yang membuat kita menjadi takut, panik. Bahkan kadang-kadang kita jadi lupa berdoa. Kita jadi tidak mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sedang terjadi, pandemi sekarang ini Tuhan, yang kita alami ya, di seluruh Indonesia bahkan hampir seluruh dunia, itu menambah beban-beban, menambah proses-proses yang harus kita hadapi dalam hidup kita. Tapi ketahuilah, ketika kita mendengar Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, lewat doa, ketika kita berdoa kita bisa mendengar rema suara Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah yang dimaksudkan Tuhan. Jangan bodoh tapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu akan Tuhan genapi. Kalau dia berkata dia menyertai saudara dan saya, dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Maka itu malam hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan. Kita mencari kehendak Tuhan.
dan berpegang teguh kepada janji Tuhan, maka ketahuilah hari-hari yang kita akan jalani, yang sedang kita jalani, kita akan sampai kepada janji Tuhan yang Tuhan berikan secara pribadi bagi kita, atau kelompok rohani kita, ataukah keluarga kita. Tuhan pasti akan genapi tepat pada waktunya. Haleluya. Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya kebenaran-Mu yang singkat ini Engkau akan memberkati lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga memberikan pengertian bagi setiap kami, memberikan pemahaman bagi setiap kami, bahwa Engkau akan menyertai kami, melindungi kami, tetap setia bagi setiap kami. Engkau Bapa yang tidak pernah lalai menggenapi janji-Mu. Maka itu ajar kami lewat setiap firman-Mu. Kami boleh lebih banyak mendengarkan Engkau berbicara lewat firman Tuhan, lewat rema yang Kau nyatakan ketika kami menyembah, berdoa kepadamu. Itu menjadi kekuatan bagi kami di tengah-tengah keadaan dunia yang menakutkan ini. Kami percaya firman berkata, apakah yang mengalahkan dunia? Itu adalah iman kami. Dan iman kami timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya malam hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami, untuk kami tetap teguh mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam. In your hands, I surrender.